Hi guys, welcome back to Vision Online Service. We are super glad that you are still joining us in this service. Yuk kita siapin hati dan pikiran kita di ibadah online ini supaya setiap firman yang kita dapetin bisa bikin kita lebih dekat dengan Tuhan. Pastikan kalian mengikuti ibadah online tanggal 3 dan 4 Juli. Karena ibadah tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi kalian yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus, silakan menghubungi pemimpin kesan atau menghubungi nomor 0811 896 876 melalui WA atau WhatsApp. Kalau kita ingin melewati masa-masa sukar dengan berkemenangan, we have to rely on God through our prayer. So, jangan lewatkan ibadah doa pagi yang dapat kalian ikuti setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Oh ya guys, buku ibadah harian jilid ketiga untuk periode Juli sampai September sudah ready. Kalian bisa dapetin buku tersebut dengan harga Rp70.000 melalui pemimpin kesan atau bisa WA di nomor 0811 588 580. Oke, it's time for us to praise and worship Him. Firman Tuhan yang membahas tema He Restores My Soul di sepanjang bulan Juni ini akan memulihkan setiap kita semua. Yuk kita ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Jemaat Tuhan, mari kita memuji nama-Nya. Hear it now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. You renew our hearts, will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are to collide in your love. Oh, every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. We'll never stop, never stop loving you. Come on, sing it out. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. You renew our hearts, will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This will be the best time of our lives as we encounter your
Alkisah seorang penumpang taksi yang duduk di bangku belakang ingin menanyakan sesuatu kepada sang sopir taksi. Ia mengulurkan tangannya ke depan dan menepuk pundak Pak sopir. Seketika itu juga sang sopir menjerit dan kehilangan kendali atas mobil yang ia kemudikan. Mobil berbelok ke trotoar dan berhenti hanya beberapa sentimeter saja dari etalase sebuah toko. Suasana dalam mobil langsung menjadi hening. Baik Pak sopir maupun sang penumpang tadi duduk terdiam dengan wajah yang pucat karena merasa terkejut. Apakah Bapak dalam keadaan baik-baik saja? Akhirnya Pak sopir memecahkan keheningan dan bertanya kepada sang penumpang. Maafkan dengan apa yang telah terjadi. Bapak benar-benar telah membuat saya merasa ketakutan, katanya lebih lanjut. Sang penumpang juga meminta maaf kepada Pak sopir. Ia berkata, mohon maaf kalau saya membuat Bapak terkejut. Saya tidak menyangka bahwa tepukan ringan pada pundak akan membuat Bapak sedemikian ketakutan sehingga menjadi panik. Tidak, itu adalah kesalahan saya, jawab Pak sopir. Terus terang saja, ini adalah hari pertama saya mengemudikan taksi. Selama ini sudah 25 tahun saya menjadi sopir mobil jenazah. Pantas saja Pak sopir tadi merasa terkejut dan ketakutan ketika sang penumpang menepuk pundaknya. Nampaknya ia mengira bahwa dirinya masih mengemudikan mobil jenazah seperti selama ini. Dan mayat yang sedang ia angkut mendadak menepuk pundaknya. Memang ketika orang merasa ketakutan bisa saja ia menjadi panik dan kehilangan kendali. Termasuk kendali atas hidupnya. Masalahnya di masa sekarang tidak sedikit orang yang hidup di dalam ketakutan. Hal itulah yang dikemukakan oleh Ruth Crowley. Seorang kolumnis yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Selama hampir 50 tahun. Dengan menggunakan nama samaran Ann Landers, Ruth mengasuh kolom tanya jawab yang setiap hari dimuat di berbagai surat kabar di sana. Setiap bulan, Ruth menerima tidak kurang dari 10.000 pucuk surat dari para pembaca tulisannya. Surat-surat yang berisi permintaan nasihat dan yang kemudian ia jawab melalui kolom Ask Ann Landers atau bertanyalah kepada Ann Landers, kolom yang ia asuh. Ketika kepada Ruth ditanyakan, apakah topik yang paling banyak ditulis orang dalam surat yang mereka tujukan kepada dirinya? Ruth Crowley menjawab bahwa kebanyakan orang meminta nasihat karena mereka merasa ketakutan akan sesuatu. Artinya, ketakutan merupakan masalah yang terbesar yang dialami oleh banyak orang sehingga mereka merasa perlu untuk memperoleh nasihat dari Ruth Crowley. Memang ada banyak hal yang ditakutkan oleh manusia. Di antaranya yaitu takut terjangkiti oleh penyakit. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Takut kehilangan pekerjaan, takut mengalami kegagalan, takut tentang masa depan dirinya, takut tentang siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya. Dan masih banyak hal lainnya, termasuk takut terhadap rasa takut itu sendiri. Berarti rasa takut merupakan salah satu masalah yang sangat mengganggu kehidupan manusia. Memang tidak semua rasa takut bersifat negatif. Sebab sama seperti rasa khawatir, rasa takut juga merupakan suatu mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism yang akan menghindarkan orang dari berbagai masalah. Justru kalau orang sama sekali tidak memiliki rasa takut terhadap apapun juga, ia akan terperosok ke dalam persoalan yang seharusnya tak perlu ia alami. Tetapi apabila orang terus-menerus hidup dalam rasa takut, khususnya yaitu rasa takut akan masa depan, maka ketakutan yang seperti itu akan membuat yang bersangkutan kehilangan kendali atas hidupnya dan pada akhirnya melumpuhkan kehidupannya. Disinilah pentingnya bagi kita untuk berpegang pada janji Tuhan. Seperti yang ditulis dalam Mazmur pasal 23. Yaitu bahwa ia akan memulihkan jiwa kita. He restores my soul. Ia menyegarkan jiwaku. Janji Tuhan tentang pemulihan tersebut kita pelajari sepanjang bulan ini. Janji yang diantaranya yaitu bahwa ia akan menolong kita untuk mengatasi keputusasaan. Janji ini tertulis dalam Mazmur pasal 42 dan telah saya uraikan 3 minggu yang lalu. Berikutnya, Tuhan berjanji bahwa ia akan menolong kita untuk mengatasi kesepian. Janji ini ditulis di dalam Mazmur pasal 68 dan telah saya bahas 2 minggu yang lalu. Selanjutnya, ia juga berjanji akan menolong kita untuk mengatasi kelelahan jiwa.
Janji tersebut tertulis dalam Mazmur pasal 107 dan telah saya jelaskan pada minggu yang lewat. Sekarang kita akan mempelajari janji Tuhan tentang pertolongannya untuk mengatasi ketakutan. Overcoming fear. Janji ini antara lain tertulis di dalam Mazmur pasal 16. Khususnya di ayat 1-5 dan ayat 8-9. Untuk melihat janji yang sangat penting dan yang sangat kita perlukan itu, mari kita membaca terlebih dulu ayat 8-9. Mazmur pasal 16 ayat 8-9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Di ayat 8 pemazmur yaitu Raja Daud berkata bahwa dirinya tidak goyah. I shall not be shaken. Atau aku tidak akan goncang. Dengan berkata seperti demikian, yang bersangkutan menyatakan bahwa hatinya merasa aman. Oleh karena itu lebih lanjut di ayat 9 ia berkata bahwa hatinya bersukacita. Jiwanya bersorak-sorak dan bahkan tubuhnya diam dengan tentram. Semua itu menggambarkan hidup yang mampu mengatasi rasa takut. Alasan kemenangan atas rasa takut tersebut ia utarakan di ayat 8. Yaitu karena aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku. Pernyataan Raja Daud ini sejajar dengan pernyataan pemazmur di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4. Yaitu, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Artinya, karena yang bersangkutan memandang kepada Tuhan, dan karena menyadari bahwa Tuhan menyertai dirinya, yaitu dengan berdiri di sebelah kanannya, maka apapun yang terjadi, bahkan ketika berjalan di dalam lembah kekelaman pun, sang pemazmur tidak merasa takut. Singkat kata, kesadaran tentang siapa yang menyertai, menggembalakan, serta memimpin kehidupan kita, itulah yang menentukan apakah kita akan mampu menghadapi segala situasi tanpa rasa takut atau tidak. Kesadaran itulah yang ada pada diri Daud. Daud mengenal siapa Allah yang menyertai dirinya dan yang kepadanya ia memandang. Pengenalannya akan Allah tersebut ia tulis di ayat 1-5 seperti demikian. Mazmur pasal 16 ayat 1-5. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Di ayat-ayat ini Daud mengemukakan siapakah Allah yang ia kenal dan yang kepadanya ia memandang. Di situ ada 3 hal yang ia sebutkan yang menunjukkan siapakah Allah bagi dirinya. 3 hal yang kalau kita susun dari 3 pertanyaan akan menolong kita untuk mengetahui siapakah sebenarnya yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Melalui ketiga pertanyaan tersebut, kita dapat menilai apakah Allah yang sejati atau ilah yang palsu yang menjadi Tuhan kita. Apabila Allah yang sejati yang menjadi Tuhan kita, maka sama seperti dengan Daud, kita akan sanggup melewati semua keadaan tanpa menjadi goyah, gentar, ataupun takut. Ketiga pertanyaan yang mengungkapkan siapakah yang menjadi Tuhan dalam hidup kita dan yang kepadanya kita memandang tersebut adalah yang pertama, di masa sukar, kepada siapakah kita bersandar? Saya ulang, pertanyaan pertama, di masa sukar, kepada siapakah kita bersandar?
Karena kepada siapa kita berharap untuk memperoleh pertolongan di masa yang sulit, maka dialah pribadi yang kita pandang sebagai Tuhan kita. Kalau di masa yang sukar kita berharap kepada kemampuan kita sendiri dengan beranggapan bahwa kita akan mampu mengatasi kesukaran tersebut tanpa pertolongan siapapun juga, maka tanpa sadar kita telah menjadikan diri kita sendiri sebagai Tuhan bagi hidup kita. Demikian juga kalau di masa yang sulit kita hanya bersandar pada pertolongan manusia, maka berarti orang itulah yang telah kita tempatkan sebagai Tuhan kita. Akibatnya tidaklah mengherankan ketika kita dapati bahwa ternyata kesukaran tersebut melampaui kemampuan kita maupun kemampuan dari orang yang kepadanya kita bersandar tadi untuk mengatasinya, maka kita akan merasa ketakutan. Berarti kepada siapa kita bersandar, itulah yang akan menentukan apakah kita akan hidup dalam ketakutan, termasuk ketakutan akan hari esok atau tidak. Oleh karena itu benarlah yang dikemukakan oleh Mark Twain, sastrawan yang sangat terkenal dari Amerika Serikat yang hidup di abad yang silam. Dia menulis seperti demikian. True courage is not absence of fear, but the mastery of fear. Keberanian yang sejati bukanlah tidak adanya ketakutan, namun kemampuan untuk menguasai ketakutan. Dengan menyandarkan diri kepada Allah yang sejati, kita akan mampu menguasai dan menaklukkan ketakutan. Kemampuan dalam menaklukkan rasa takut karena bersandar kepada Allah yang benar ini diutarakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 16 ayat 1. Di situ ia berkata seperti demikian. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Dalam miktam yang artinya yaitu puisi yang bersifat ringkas dan yang mengandung pelajaran yang penting ini, Daud berkata bahwa ketika dirinya menghadapi masa yang sukar, maka kepada Allah ia bersandar dan berlindung. Ia tidak bersandar kepada kemampuan dan pengalaman dirinya. Walaupun kemampuan dan pengalamannya di dalam menaklukkan kesukaran, seperti menaklukkan Goliat, raksasa dari Filistin, maupun singa dan beruang yang hendak menerkam domba yang ia gembalakan, telah terbukti. Tetapi Daud tidak menyandarkan dirinya pada semuanya itu. Kepada Tuhanlah ia bersandar. Hal ini diperjelas dalam pernyataan yang ia utarakan di ayat 8 tadi, yaitu, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dengan berkata seperti demikian, Daud menyatakan bahwa dirinya adalah bagaikan seekor domba dan Tuhan adalah gembala yang berjalan menuntun hidupnya. Kepada Tuhan yang menuntun dirinya itulah Daud memandang dan berharap. Memang ke arah mana pandangan kita tertuju akan menentukan keadaan hati kita. Tentang hal tersebut, Daniel Gilbert, guru besar dalam bidang psikologi di Harvard University, dalam bukunya yang berjudul Stumbling on Happiness atau Tersandung pada Kebahagiaan, menulis bahwa manusia adalah satu-satunya hewan yang mampu memikirkan masa depan. The human being is the only animal that thinks about the future. Dengan menulis seperti demikian, Daniel Gilbert tidak bermaksud untuk berkata bahwa manusia adalah seekor hewan. Namun yang ia maksudkan adalah apabila perilaku seekor hewan hanyalah karena dorongan nalurinya, maka tidak demikian halnya dengan manusia. Perilaku manusia antara lain dipengaruhi oleh kesanggupan dirinya dalam memikirkan masa depan. Dan justru kesanggupan itulah yang mengakibatkan tidak sedikit manusia yang hidup dalam ketakutan. Sebab setiap kali ia memikirkan masa depannya, ia merasa dirinya tidak berdaya. Dan alhasil ia hidup di dalam ketakutan. Tetapi apabila kita memandang ke masa depan dan kita melihat Tuhan yang menuntun kita, karena Dia yang menjadi gembala dan sandaran hidup kita, maka apapun yang sedang kita lewati, kita tidak akan merasa takut. Sebaliknya, seperti yang dikatakan oleh Daud di ayat 9 tadi, tubuhku akan diam dengan tentram. Sekarang pertanyaannya adalah, kepada siapa saudara senantiasa memandang? Kalau saudara bersedia untuk menempatkan Tuhan sebagai gembala yang kepadanya engkau memandang dan kepadanya engkau bersandar,
Utarakan imanmu itu pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Yaitu dengan menulis kalimat, aku senantiasa bersandar pada Tuhan Yesus. Dan aku tidak akan merasa takut. Atau kalimat yang lain yang mengungkapkan imanmu kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian, saudara meneguhkan imanmu sendiri. Iman yang memampukan dirimu untuk mengatasi rasa takut. Lebih lanjut, pertanyaan yang kedua yang mengungkapkan siapakah yang menjadi Tuhan dalam hidup kita adalah di masa muda, kepada siapakah kita berterima kasih. Saya ulang, pertanyaan yang kedua adalah di masa muda, kepada siapakah kita berterima kasih. Jawaban terhadap pertanyaan ini menunjukkan siapa yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika keadaan berjalan dengan lancar, maka kita berterima kasih kepada yang bersangkutan. Kita berterima kasih kepadanya. Karena kita beranggapan bahwa oleh karena mengandalkan pribadi tersebut, maka sebagai akibat semuanya berjalan dengan lancar. Pribadi yang kepadanya Anda berterima kasih itu bisa saja adalah dirimu sendiri. Sehingga ketika usahamu berjalan dengan lancar, maka Anda berkata, ini semua karena kemampuan diriku. Atau ketika berhasil meraih apa yang Anda inginkan, maka saudara berkata, memang perjuanganku tidak sia-sia. Jerih lelahku yang telah mengakibatkan aku berhasil mencapai semua ini. Singkat kata, dengan demikian saudara telah menjadikan dirimu sendiri sebagai Tuhanmu. Masalahnya, kemampuan kita sebagai manusia adalah terbatas. Sehingga ketika kita dapati bahwa kesulitan yang menghadang ternyata lebih besar dan melampaui kesanggupan kita, maka di saat itu kita akan merasa ketakutan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Daud. Ia senantiasa memandang kepada Allah. Karena ia menempatkan Allah yang sejati sebagai Tuhannya. Sehingga ketika keadaan berjalan dengan lancar, kepada Allah ia menaikkan pujian dan ucapan syukurnya. Hal tersebut ia utarakan di ayat 2 sebagai berikut. Mazmur pasal 16 ayat 2. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Di sini Daud berkata kepada Tuhan bahwa tidak ada yang baik bagi dirinya selain daripada Allah. Sehingga ketika semua berjalan dengan baik, Daud menyadari bahwa hanya karena kebaikan Tuhan sajalah, maka ia mengalami semuanya itu. Oleh sebab itu, ia memuji dan menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dan karena Daud mengenal siapa Allah yang menyertai dirinya, maka seperti yang ia utarakan di ayat 8-9 tadi, ia tidak merasa takut. Ia yakin bahwa Allah yang menyertai dirinya adalah pribadi yang baik dan yang dapat diandalkan. Hal ini mengingatkan saya tentang kisah seorang atlet ice skating yang untuk pertama kalinya akan ikut bertanding. Menjelang akan berlaga, atlet yang masih berusia muda ini berkata kepada pelatihnya, aku tidak mampu untuk bertanding, aku merasa takut. Menanggapi apa yang dikatakan oleh atlet tersebut, sang pelatih menjawab, engkau tidak perlu merasa takut. Bayangkan kalau seseorang pergi ke rumah makan dan memesan makanan yang seharga Rp200.000. Dan ia tahu bahwa di dalam kantongnya ia memiliki uang sebanyak 10 juta rupiah. Tentu ia tidak akan merasa takut untuk memesan makanan tadi. Tetapi lain halnya kalau ia sama sekali tidak memiliki uang. Tentu ia akan takut untuk memesan makanan. Engkau sudah berlatih dengan matang. Sehingga engkau seperti orang yang memiliki 10 juta rupiah. Dan hendak memesan makanan seharga Rp200.000. Jadi jangan takut, majulah bertanding. Sesungguhnya hal yang sama terjadi dengan kehidupan kita. Hanya saja yang ada pada diri kita bukan uang sebanyak 10 juta rupiah. Atau bahkan 100 juta rupiah. Lebih daripada itu. Yang ada pada kita dan yang menyertai kita adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang kuasa serta kasih-Nya tidak terbatas. Dan kebaikannya tetap untuk selama-lamanya.
Tuhan yang kepadanya kita mengucap terima kasih ketika semuanya sedang berjalan lancar. Dan bersandar kepadanya ketika keadaan sedang tidak mudah. Oleh sebab itu, di dalam situasi yang sesulit apapun, kita tidak akan merasa takut. Mengenal Allah yang menyertai kita ini sangat kita perlukan dalam hidup kita. Pengenalan yang antara lain akan bertumbuh di dalam diri saudara melalui kelompok-kelompok pemuritan yang kita laksanakan dalam gereja kita. Kelompok pemuritan dasar kekristenan yang kita beri nama pola hidup dalam kerajaan Allah. Selama 12 kali, seminggu sekali, saudara yang mengikuti kelompok ini akan bertemu secara online dalam kelompok-kelompok kecil di bawah bimbingan seorang pembimbing rohani yang sudah terlatih. Melaluinya secara online, saudara akan dibimbing untuk semakin mengenal Allah, imanmu diperteguh, dan dengan demikian engkau dapat berjalan di dalam kemenangan di segala keadaan. Pendaftaran untuk mengikuti kelompok pemuritan ini dapat saudara lihat di pengumuman yang disampaikan di awal maupun di akhir dari ibadah ini. Sekarang, pertanyaan yang ketiga yang mengungkapkan siapakah yang menjadi Tuhan dalam hidup kita adalah di setiap masa, apakah yang menjadi kesukaan kita? Saya ulang, pertanyaan yang ketiga adalah di setiap masa, apakah yang menjadi kesukaan kita? Jawaban terhadap pertanyaan ini menunjukkan tata nilai dalam kehidupan kita. Tata nilai atau value system, yaitu apa yang kita anggap sebagai yang paling bernilai dalam hidup kita. Sehingga di setiap masa, pribadi atau hal itulah yang menjadi kesukaan kita. Dan kita tempatkan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Ingat, bahwa kata Tuhan atau kurios dalam bahasa Yunani artinya adalah Tuhan. Yaitu pribadi yang paling utama dan yang paling penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apa saja atau siapa saja yang kita anggap yang paling bernilai bagi diri kita, itulah sesungguhnya yang menjadi Tuhan kita. Kalau kita memandang bahwa Allah yang sejati adalah pribadi yang paling penting dan paling bernilai bagi diri kita, sehingga menyembah Dia merupakan kesukaan kita, maka berarti Allah yang sejati itulah yang menjadi Tuhan kita. Sebaliknya, kalau ilah-ilah yang palsu yang menjadi Tuhan kita, maka mereka lah yang kita tempatkan sebagai yang paling utama dalam hidup kita. Sehingga menyembah para berhala itu akan merupakan kesukaan kita. Berbicara tentang ilah-ilah yang palsu, semua itu tidak selalu berbentuk patung berhala, batu yang besar, atau pohon yang tua yang disembah orang. Ilah-ilah palsu di zaman sekarang bentuknya antara lain adalah harta maupun tahta. Karena itu tidak sedikit orang yang bersedia mengorbankan apapun juga demi memperoleh harta dan tahta. Ia memandang bahwa harta dan tahta sebagai yang paling bernilai dalam hidupnya. Sehingga mengejar serta menyembah harta dan tahta merupakan kesukaan dirinya. Namun pada gilirannya, ketika ia dapati pada saat menghadapi kesukaran ternyata harta maupun tahta tidak mampu menolong dirinya, maka di saat itu ia akan hidup dalam ketakutan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Daud. Di ayat 3-5 ia berkata seperti demikian. Mazmur 16 ayat 3-5. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Ayat 4. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Di sini Daud berkata bahwa orang-orang kudus dan mulia, yaitu karena mereka tidak menyembah kepada berhala, merekalah yang menjadi kesukaannya. Sedangkan tindakan dari orang-orang yang mempersembahkan korban kepada Allah yang lain, yaitu kepada berhala, tidak akan ia ikuti. Bahkan menyebut nama mereka pun Daud tidak bersedia. Daud berkata bahwa bagi dirinya Allah merupakan warisan dan pialanya. Artinya bagi Daud, Allah adalah pribadi yang terutama.
yang paling bernilai dan patut disembah. Itu sebabnya ia juga menyukai orang-orang yang menyembah kepada Allah. Sikap seperti itulah yang mengakibatkan Daud tidak goyah di dalam segala keadaan. Bahkan seperti yang ia tulis di ayat 9 tadi. Hatinya penuh sukacita, jiwanya bersorak-sorak, dan tubuhnya diam dengan tentram. Sikapnya dalam mempercayai, mengandalkan, dan menempatkan Allah sebagai pribadi yang paling utama dalam hidupnya, memampukan dirinya untuk diam dengan tentram. Sikap mengutamakan Allah inilah yang mendorong kita untuk berdoa, beribadah, dan bersyukur serta memberi persembahan kepadanya. Melalui semua itu, kita mengungkapkan siapakah sesungguhnya yang menjadi Tuhan kita. Dan yang kepadanya kita bersandar dan berterima kasih. Serta yang kita tempatkan sebagai pribadi yang paling utama dalam kehidupan kita. Sikap yang memampukan kita untuk mengatasi dan menaklukkan ketakutan. Kesadaran bahwa hanya bila orang mengandalkan Tuhan, maka barulah yang bersangkutan akan hidup dalam keadaan yang aman dan mampu mengatasi ketakutan tersebut, mengakibatkan pada tahun 1861, Menteri Keuangan Amerika Serikat pada waktu itu, Salmon P. Chase berkata, "No nation can be strong except in the strength of God, or safe except in His defense. The trust of our people in God should be declared on our national coins." Tidak ada negara yang kuat kecuali dalam kekuatan Allah. Atau akan berada dalam keadaan aman kecuali dalam pertahanannya. Kepercayaan rakyat kita kepada Allah harus dinyatakan pada uang koin nasional kita. Alhasil, sejak tahun 1864, kalimat "In God we trust" atau di dalam Allah kita percaya diterapkan pada uang koin 2 sen dari negara Amerika Serikat. Pada perkembangannya, yaitu pada tahun 1956, Kongres Amerika Serikat bersama dengan Presiden Dwight D. Eisenhower menetapkan bahwa kalimat "In God we trust" menjadi moto nasional dan harus diterapkan pada mata uang kertas dolar Amerika. Memang bukan kepada manusia atau kepada siapapun kita patut menaruhkan seluruh harapan kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Menteri Salmon P. Chase tadi. Kita hanya akan merasa aman di dalam perlindungan Tuhan. In God we trust. Hanya di dalam iman kepada Tuhan, kita akan mampu mengatasi rasa takut di dalam hati kita. Dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Kasih-Nya telah Ia buktikan oleh pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Kuasa-Nya telah Ia tunjukkan melalui kebangkitan dari kematian. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala yang baik, kita dapat menyongsong masa depan dengan hati yang teguh dan teduh. Dia yang memegang hari esok kita adalah pribadi yang dapat kita andalkan. Berbahagialah orang yang bersandar kepada Tuhan Yesus, yang bersyukur kepadanya dan menempatkan Yesus sebagai pribadi yang paling utama dalam hidupnya. Saya mengajak saudara untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan diri, merendahkan diri, dan membawa seluruh hidup kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau kami senantiasa memandang Engkau, kami tidak akan goyah. Kami akan bersorak-sorak, hati kami akan aman dan teduh. Karena di dalam Engkau kami memiliki jaminan untuk hari depan kami. Kasih dan kuasa-Mu, kesetiaan-Mu dan hikmat-Mu memberi kepastian bagi kami bahwa semua yang Kau janjikan untuk masa depan kami yang indah tidak akan pernah Engkau kecewakan. Tidak akan pernah Engkau ingkari. Tidak akan pernah Engkau lupakan. Engkau menjaminnya dan Engkau pasti akan mewujudkannya dalam hidup kami. Karena itu kepadamu ya Tuhan Yesus kami memandang. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami berharap. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami menaruhkan diri dan mengandalkan hidup ini.
Tuhan Yesus, saya berdoa sekarang, ulurkan tanganmu yang meneduhkan badai, meneduhkan gejolak dalam jiwa anak-anakmu, memberikan damai sejahtera, mengusir ketakutan, dan menggantikan dengan iman dan pengharapan kepadamu. Karena kami percaya Tuhan Yesus, sungguh di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Saya berdoa, ulurkan tanganmu yang membuka jalan di saat tiada jalan, dan mewujudkan janjimu tepat pada waktunya. Saya berdoa saat ini Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit. Baik sakit dalam rohani mereka, sakit dari rumah tangga mereka, sakit dalam jiwa dan hati mereka, sakit dalam keuangan dan usaha mereka. Karena sesungguhnya di dalam Engkau ada pertolongan yang tidak mengecewakan. Kepadamu ya Tuhan Yesus, saya menyerahkan masa depan dari semua anak-anakmu. Karena kami percaya rancanganmu ya dan amin, dan tidak akan pernah gagal. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Bagi kalian yang memiliki prayer request, gereja kita menyediakan layanan helpline doa. So, kalian dapat mengirimkan beban doa kalian ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Bagi kalian yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan, kalian dapat memberi dengan cara mengirimkannya ke nomor rekening yang ada di layar, atau kalian juga dapat memberi melalui e-wallet dengan cara scan QR Code yang ada di layar kalian. Bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, kalian dapat pause video ini terlebih dahulu. Untuk info terupdate tentang kegiatan gereja kita, kalian dapat mengeceknya di website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di GKPB Fajar Pengharapan. Alright church, that's all the news for this week. Thanks for joining us in this online service today. Jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Keep your spirit up and God bless you. Tuhan ada dan setia bagi kehidupan kita. Firman-Nya tidak pernah gagal, janjinya ya dan amin untuk kita. Oleh karena itu, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ibadah hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengar menjadi sumber kekuatan kami. Kemanapun kami melangkah, janji-janji-Mu yang kami alami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memelihara hidup kami dan memegang masa depan kami. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu, berkatilah pekerjaan, usaha kami, relasi, keluarga, dan kesehatan kami.
Dan biar apapun yang kami lakukan berhasil dan menjadi berkat bagi orang lain. Tak lupa kami berdoa untuk persembahan yang telah dan akan kami berikan. Kiranya itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagikan